Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas waktu serta kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kewirausahaan dengan judul Manajemen Pemasaran dan Promosi Bisnis. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarla Romaisa Isfahani dengan 3 digit NPM terakhir 037. Kemudian dilanjut oleh rekan saya, Saya Muhammad Naufal Azwari dengan 3 digit MPM terakhir 100. Saya Lali Patunisa dengan 3 digit NPM terakhir 092. Saya Najwa Rahmania Putri dengan 3 digit NPM terakhir 106. Baik, selanjutnya adapun kajian materi yang akan disampaikan pada kali ini ialah pertama ada konsep pemasaran, yang kedua ada marketing mix 7P, yang ketiga ada segmenting, targeting, and positioning, dan yang terakhir ada promosi bisnis. Baik, tanpa mengulur waktu lebih lama, kepada Najwa, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pemasaran. Next slide, please. Oke, yang pertama dari definisinya terlebih dahulu. Definisi manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran merupakan kegiatan menganalisa, merencanakan, dan mengawasi segala kegiatan guna memperoleh tingkat pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli merupakan sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Di mana dalam kegiatan ini dapat mengantarkan nilai kepada konsumen serta memenuhi kebutuhan mereka dengan tujuan untuk mencapai keuntungan dari perusahaan. Maksudnya perusahaan tersebut dapat mendapat keuntungan begitu ya. Kemudian manajemen pemasaran ini melibatkan pengelolaan produk, harga promosi, dan distribusi untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Di samping itu, kegiatan manajemen pemasaran dapat dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dihadapi. Gitu. Kemudian yang kedua, falsafah atau konsep pemasaran. Next. Nah, falsafah atau konsep pemasaran adalah pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Nah, tujuan konsep atau falsafah pemasaran ini yaitu untuk memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam tujuan membangun usaha atau membangun bisnis itu pelanggan atau konsumen menjadi puas. Nah, ini menunjukkan bahwa pelanggan yang menentukan bisnis atau yang menentukan perusahaan tersebut. Untuk itu, konsep pemasaran ini dapat dicapai dengan usaha mengenal dan merumuskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Perusahaan dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen harus menyusun kebijakan produk, harga, promosi, dan distribusi yang tepat sesuai dengan keadaan konsumen sasarannya. Nah, di dalam konsep pemasaran ini terdapat 5 konsep ya. Yang pertama, production concept. Production concept atau konsep produksi berlangsung pada waktu kondisi di mana permintaan melebihi dari penawaran, sehingga pada saat itu perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk menjual produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua ada product concept. Produk konsep atau konsep produk berlangsung pada waktu kondisi di mana penawaran mulai melebihi dari permintaan. Nah, dengan demikian pembeli itu mulai membanding-bandingkan antara kualitas satu produk dengan kualitas produk yang lainnya. Oleh karena itu, pada konsep ini dengan maksudnya lebih menekankan pada bagaimana si perusahaan tersebut meningkatkan kualitas produknya. Jadi produk yang lebih berkualitas akan dipilih oleh konsumen dibandingkan dengan produk yang mungkin bisa dibilang kurang berkualitas begitu ya. Kemudian yang ketiga,
ada sales konsep atau konsep penjualan, di mana konsep ini merupakan orientasi manajemen yang mengasumsikan bahwa bila konsumen dan pelaku bisnis dibiarkan saja, maka mereka tidak akan membeli dalam jumlah yang memadai produk-produk perusahaan. Jadi perusahaan haruslah melakukan usaha penjualan dan promosinya secara lebih agresif mungkin ya. Nah, jika penawaran meningkat, maka terdapat beberapa produk yang tersedia yang dapat memuaskan pelanggan dan terjadi persaingan secara intensif sehingga orientasi kuat terhadap penjualan akan berkembang. Kemudian yang keempat ada marketing konsep. Marketing konsep atau konsep pemasaran ya. Konsep ini merupakan pendekatan di mana perusahaan menempatkan konsumen sebagai fokus utama dalam seluruh kegiatan pemasaran mereka. Pendekatan ini melibatkan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen serta berusaha untuk memenuhi dan melebihi ekspektasi konsumen gitu. Kemudian yang terakhir ada social concept. Konsep pemasaran sosial ya. Nah, pemasaran berorientasi sosial merupakan pendekatan strategis di mana perusahaan berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang jangka panjang yang saling menguntungkan dengan konsumen. Kemudian pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan loyalitas konsumen, meningkatkan retensi pelanggan, dan memperpanjang umur hubungan dengan konsumen. Oke, next slide. Next. Kemudian tujuan manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran adalah untuk menentukan produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, selain untuk menentukan produk ini ya, tujuan dari manajemen pemasaran adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam kegiatan pemasaran dengan cara yang efektif dan efisien. Ini melibatkan berbagai aspek termasuk penciptaan nilai bagi pelanggan, peningkatan penjualan, membangun kesadaran merek, mencapai keunggulan bersaing, serta mengembangkan pasar dan ekspansi bisnis. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi, manajemen pemasaran dapat membantu perusahaan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperoleh keunggulan bersaing di pasar. Kemudian yang terakhir ada manfaat manajemen pemasaran. Sebagaimana salah satu ahli pemasaran terkemuka, Kotler menekankan bahwa manajemen pemasaran membantu perusahaan memahami pasar dan pelanggan mereka dengan lebih baik, sehingga memungkinkan mereka untuk merancang strategi yang lebih efektif. Mungkin selain dari manfaat di sini, ada beberapa manfaat lain yang mungkin akan akan bermanfaat begitu ya bagi perusahaan dalam manajemen pemasaran. Nah, manfaat tersebut yaitu menciptakan nilai bagi pelanggan, penjualan yang lebih tinggi, meningkatkan kesadaran merek, mencapai keunggulan bersaing, inovasi produk dan pengembangan pasar, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Najwa. Untuk selanjutnya kepada Naufal, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan bagi saya, dan saya di sini akan menjelaskan tentang marketing mix, yaitu 7P. Next. Untuk P yang pertama yaitu adalah produk. Produk atau produk, ini menurut Saladin adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi, serta dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumennya. Nah, Kotler dan Keller menjelaskan pada 2016 bahwasannya tingkatan produk ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah produk utama atau inti yang menekankan pada pengaplikasian dari fungsi atau manfaat inti dari produk tersebut. Sehingga nanti pemasar itu harus bisa mendesain sebagaimana rupanya bahwa produk tersebut bisa menunjukkan manfaat dari produknya. Yang kedua adalah produk dasar atau produk generik, yaitu adalah produk yang memiliki fungsi yang paling dasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah produk yang diharapkan, yaitu adalah produk yang dilengkapi dengan berbagai atribut dan kondisinya
secara normal atau layak diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Sehingga nanti pemasar ini harus bisa menyiapkan produk yang diharapkan tersebut. Yang keempat adalah produk yang ditinggalkan. Produk yang ditinggalkan ini merupakan produk yang adanya terjadinya persaingan antara substitusi produk antara dua produk sehingga produk yang ditinggalkan ini harus dilengkapi atau ditawarkan atau ditambahkan dengan berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat membedakan atau memberikan kepuasan lebih daripada produk pesaing. Yang kelima ada produk potensial, yaitu produk yang bisa dihasilkan di kemudian hari. Next. Selanjutnya masih tentang produk. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2015, beberapa atribut yang menyertai dan melengkapi produk atau yang disebut dengan karakteristiknya adalah ada 3. Di sini yang pertama ada produk quality atau bisa disebut dengan kualitas produk. Produk quality atau kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. Jadi sejauh mana produk tersebut bisa melakukan fungsi. Sebagai contoh, parfum fungsinya adalah untuk mewangikan badan. Nah, di sini kualitas yang dimaksud adalah seberapa tahan lamakah wangi tersebut, apakah wangi tersebut bisa dicium dengan baik oleh orang lain. Nah, disinilah yang dimaksud dengan kualitas, yaitu bisa mendukung dari fungsi utama produk tersebut. Yang kedua ada produk features atau fitur produk. Fitur produk merupakan alat persaingan untuk membedakan antara produk satu dengan produk yang lain, yang sejenis. Ya, jadi produsen awal itu yang mengenalkan fitur baru yang dibutuhkan dan dianggap dinilai menjadi salah satu cara efektif untuk bersaing, untuk mengenalkan fitur produk ketika mendesain produk awal. Yang ketiga ada produk style dan desain atau gaya dan desain produk. Nah, gaya di sini mencerminkan bahwasannya sebuah produk itu memiliki ciri khasnya, sehingga ketika orang membayangkan ciri khas tersebut, orang tersebut akan mengingat pada hanya satu produk tersebut yang memiliki gaya khusus. Seperti contoh, mungkin desain botol Coca-Cola atau desain botol Fanta itu memiliki desain botol sendiri sehingga nanti ketika konsumen melihat botol yang sejenis tersebut bisa mengingat ke dalam salah dua merek tersebut. Jadi itulah yang dimaksud dengan produk style dan desain. Ketika orang lain membeli sebuah produk atau mengingat sebuah desain dan desain itu ada pada sebuah produk, maka produk itulah yang diingat oleh para konsumen. Next. Yang kedua ada place. Place di sini bisa disebut juga dengan saluran distribusi. Saluran distribusi menurut Edsel tahun 2013 adalah gabungan dari berbagai institusi yang melakukan segala aktivitas yang terkait dengan memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, memindahkan di sini apa yang dipindahkan yaitu adalah kepemilikan barang tersebut. Next. Nah, ada 3 jenis saluran distribusi berdasarkan jenis dan segmen produk yang dipasarkan menurut Stanton 2012. Yang pertama adalah saluran distribusi barang konsumsi. Nah, biasanya untuk saluran distribusi barang konsumsi ini terjadi dari produsen, bisa langsung ke konsumen, atau melalui agen, atau melalui pedagang kecil kepada konsumen, atau melalui pedagang besar ke pedagang besar, lalu ke konsumen. Yang kedua, saluran distribusi barang industri. Kalau saluran distribusi barang industri itu dilakukan dari produsen ke pemakai industri atau konsumen, atau bisa melalui distribusi industri atau distributor industri. Jadi ada perantara yaitu distributor industri atau juga bisa melalui agen ke distribusi industri baru sampai kepada konsumen. Dan yang ketiga itu adalah saluran distribusi untuk jasa. Nah, karena jasa ini berupa layanan, jadi biasanya tidak memiliki atau distribusinya itu tidak melalui agen ataupun distributor, melainkan itu bisa terjadi dari produsen langsung kepada konsumennya. Next. Kemudian P yang ketiga adalah price atau bisa kita sebut dengan harga. Menurut Ciptono, harga adalah satuan moneter atau ukuran lain yang dipertukarkan atas kepemilikan atau penggunaan barang dan jasa tersebut. Jadi harga di sini yang dimaksudkan adalah tolak ukur agar barang atau jasa yang ditawarkan itu bisa ditukarkan kepemilikannya antara produsen ke konsumen. Next. Masih menurut Ciptono, jadi dalam menetapkan harga, perusahaan itu memiliki beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi harga produk baru, yaitu suatu strategi penetapan harga yang dipakai oleh suatu perusahaan dalam menetapkan harga produk yang akan dijual. Nah, tentunya ketika produsen membuat sebuah produk baru, itu harganya pasti memiliki harga yang spesial. Dan ketika nanti sudah mulai berlanjut, maka harganya bisa saja berubah, karena ini masih baru gitu, sebagai promosi mungkin.
Yang kedua, yaitu strategi harga bauran produk. Nah, bauran produk sendiri ini adalah merupakan sekumpulan produk yang disatukan atau dibaurkan begitu. Jadi nanti mungkinnya akan ada perubahan strategi harga bauran produk. Yang ketiga adalah strategi penyesuaian harga. Nah, penyesuaian di sini yang dimaksud adalah menyesuaikan harga dasar untuk setiap konsumen yang berbeda dan situasi yang seringkali berubah-ubah. Jadi ini merupakan strategi yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kondisi yang di sini dimaksudkan adalah kondisi konsumen atau mungkin dari situasi politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga ini nanti bisa dipertimbangkan untuk strategi penyesuaian harga. Next. Dan masih menurut Panji Ciptono, ini menjelaskan metode-metode penetapan harga. Yang pertama adalah metode penetapan harga berbasis permintaan. Nah, berbasis permintaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah daya beli, kemampuan konsumen membeli sebuah produk. Yang kedua adalah kemauan, seberapa mau konsumen tersebut untuk membeli. Yang ketiga adalah apakah produk tersebut merupakan suatu simbol status saja atau produk tersebut adalah digunakan untuk keperluan sehari-hari konsumen. Yang keempat adalah manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan. Yang kelima adalah harga produk substitusi atau harga produk pengganti atau harga produk pesaing. Yang keenam adalah pasar potensi atau potensi pasar bagi produk tersebut sebesar apa. Yang ketujuh, karakteristik persaingan non harga. Yang kedelapan adalah perilaku konsumen secara umum. Yang kesembilan adalah segmen-segmen dalam pasar. Nah, ke-9 elemen tersebut yang menjadi penentu bahwasannya kita melakukan metode penetapan harga berbasis permintaan. Yang kedua adalah metode penetapan harga berbasis biaya. Nah, kalau biaya ini biasanya dipengaruhi oleh pengeluaran-pengeluaran perusahaan terhadap proses-proses produksi yang ia lakukan. Misalnya seperti biaya listrik, biaya sewa, atau biaya gaji. Jadi, untuk menentukan keuntungannya itu tidak hanya dihitung dari modalnya saja. Misalnya modal barangnya 10.000 dijual 11.000, sementara keperluan-keperluan tidak dihitung. Nah, biasanya dalam menentukan dalam metode ini itu dihitung berdasarkan dengan biaya-biaya lain, tidak hanya modal untuk produknya saja. Yang ketiga adalah metode penetapan harga berbasis laba. Pada metode harga ini produsen itu menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Dilakukan berdasarkan target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan maupun investasi. Yang keempat adalah metode penetapan harga berbasis persaingan. Yang terakhir ini, itu adalah metode penetapan harga yang didasarkan atas persaingan. Jadi ketika pesaing itu menetapkan harga yang lebih tinggi, mungkin kita bisa menetapkan harga yang lebih rendah supaya bisa menarik konsumen. Next. Kemudian P yang keempat adalah promosi. Menurut Rambat Lupiowadi, 2013, promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk dan jasa. Ini menjadi salah satu elemen penting karena promosi ini bisa menentukan keberhasilan dari proses jual beli dalam suatu perusahaan. Untuk lebih lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. P yang kelima yaitu adalah people atau orang. Nah, orang di sini yang dimaksudkan adalah karyawan perusahaan, pelanggan, atau mungkin orang-orang yang terlibat seperti supplier dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa menentukan bahwasannya people ini menjadi salah satu elemen penting dalam manajemen pemasaran. Next. Yang ke-6 yaitu fasilitas fisik atau physical evidence. Jadi fasilitas fisik ini menurut Purwohastuti 2021 adalah hal nyata yang turut mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli dan menawarkan jasa yang ditawarkan. Nah, elemen yang di sini termasuk dalam fasilitas fisik ini yang merupakan bangunannya, peralatan, atau mungkin fasilitas-fasilitas seperti yang mendukung seperti AC, atau mungkin bisa yang memberikan pelayanan kepada konsumen. Hal ini juga termasuk ke dalam fasilitas ini juga termasuk seperti logo, mungkin warna dari cat dari perusahaan tersebut, dan lain-lain sebagainya. Next. Dan yang terakhir adalah proses. Menurut Purwohastuti 2021 menyatakan bahwa proses merupakan semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Proses memiliki arti sesuatu hal untuk menyampaikan jasa yang dibeli konsumen. Jadi proses ini adalah awal dari pembuatan barang atau jasa yang ditawarkan sampai dengan barang atau jasa yang ditawarkan tersebut berpindah kepemilikannya kepada konsumen. Nah, hal inilah yang disebut dengan proses dalam manajemen pemasaran. Mungkin itu saja terkait dengan marketing mix 7P. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, untuk materi segmenting, targeting, dan positioning akan dilanjutkan oleh Latifah Tunisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai segmenting, targeting, dan juga positioning. Nah, dalam manajemen pemasaran ada 3 hal yang sangat esensial, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi pasar yaitu suatu strategi pengelompokan konsumen yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang homogen. Karena suatu perusahaan tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan konsumen yang heterogen, maka dilakukanlah segmenting. Dengan dilakukannya segmentasi pasar, maka perusahaan mampu memproduksi produk-produk yang lebih responsif terhadap permintaan konsumen. Selanjutnya, ada variabel segmentasi pasar, yaitu segmentasi demografis, geografis, psikografis, dan juga perilaku. Yang pertama, segmentasi demografis, yaitu pasar dikelompokkan atas dasar-dasar variabel-variabel demografis seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, dan juga agama. Contohnya, penjualan hijab dengan target pasar wanita muslimah. Kedua, segmentasi geografi dilakukan dalam unit-unit geografis yang berbeda seperti negara, provinsi, kabupaten, dan kota. Maka segmentasi dilakukan berdasarkan wilayah. Contohnya, tidak ada atau mungkin jarang ada daging babi yang dijual di wilayah dengan mayoritas muslim. Selanjutnya, segmentasi psikografis, pembeli dibedakan menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan atau kepribadian. Contohnya, makanan rendah kalori yang ditujukan kepada orang-orang yang sedang diet. 4. Segmentasi perilaku, yaitu pembeli dibagi-bagi atas dasar pengetahuan, sikap, tingkat pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk tersebut tertentu. Contohnya, pembeli dari usia muda mungkin cenderung lebih sering membeli barang dengan tampilan yang unik. Yang kedua yaitu mengenai targeting. Targeting yaitu penentuan target atau penentuan pasar sasaran. Nah, dalam membidik konsumen, pemasar harus dapat membedakan antara pasar jangka pendek dan pasar masa depan, serta pasar primer dan pasar sekunder. Menurut Kasali 1998 dalam Putri dan Utomo 2017. Pasar jangka pendek yaitu pasar yang menghasilkan penjualan dalam waktu dekat. Pasar jangka panjang atau pasar masa depan adalah pasar 3-5 tahun dari sekarang. Setelah rentang waktu tersebut, mungkin perusahaan harus mengubah produk karena sudah kurang relevan dengan segmentasinya. Kemudian pasar primer adalah sasaran utama produk perusahaan. Mereka terdiri dari konsumen-konsumen yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya pasar sekunder yaitu sebaliknya dari pasar primer, yaitu pasar-pasar yang terdiri dari pasar konsumen yang seringkali dianggap tidak penting, tetapi jumlahnya dapat cukup besar. Selanjutnya, positioning merupakan tindakan untuk merancang penawaran dan citra perusahaan agar menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam benak pasar sasarannya. Hal ini akan membantu konsumen dalam mengenali perbedaan antara produk satu dengan produk yang lainnya yang bersaing dalam pasar yang sama. Dengan demikian, calon konsumen dapat memilih salah satu produk yang dianggap memiliki nilai dan mampu memuaskan keinginan mereka. Nah, dalam memahami bagaimana sebenarnya penentuan posisi pasar, perlu diperhatikan aspek atribut diferensiasi utama yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membedakannya dengan perusahaan lain, yaitu yang pertama ada produk, misalnya barang elektronik. Semakin ke sini, mereka menawarkan kamera yang semakin bagus. Selanjutnya, ya, pelayanan. Contohnya itu adminnya yang biasanya harus bersikap ramah. Kemudian kemudahan dalam memesan itu juga memengaruhi positioning. Selanjutnya ada citra, yaitu dalam diferensiasi citra, pembeda utama pada umumnya adalah lambang atau logo, media tertulis atau audiovisual, suasana, dan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Next slide.
Yang pertama ada definisi promosi bisnis. Menurut Laksana, promosi bisnis adalah suatu komunikasi dari penjual kepada pembeli yang berasal dari informasi yang tepat, yang bertujuan untuk merubah sikap dan tingkah laku pembeli yang tadinya tidak mengenal menjadi mengenal sehingga menjadi pembeli yang tetap dan mengingat kepada produk yang dijual. Selanjutnya ada bentuk promosi. Menurut Kotler dan Keller 2016, bauran promosi atau promotional mix ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama ada advertising atau periklanan. Semua bentuk terbayar dari presentasi non-personal dan promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas. Contohnya seperti menggunakan media elektronik dan media cetak. Selanjutnya ada sales promotion atau promosi penjualan, yaitu sebagai berbagai bentuk jangka pendek, intensif, untuk mendorong percobaan pembelian produk atau jasa. Contohnya seperti undian, hadiah, dan sampel. Kemudian yang ketiga ada event dan experience atau acara dan pengalaman. Adalah kegiatan atau program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian dan menciptakan image yang baik terhadap suatu merek. Contohnya seperti festival seni, hiburan, dan acara amal. Yang selanjutnya ada public relation dan publicity atau hubungan masyarakat dan publisitas. Yaitu beragam program dirancang untuk mempromosikan atau melindungi mitra perusahaan untuk melindungi produk individunya. Contohnya seperti donasi, amal, pidato, dan seminar. Next slide. Selanjutnya ada direct marketing atau pemasaran langsung. Adalah penggunaan surat, telepon, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung antara penjual dengan pembeli. Yang selanjutnya ada online and social media atau pemasaran daring dan media sosial. Yaitu bentuk aktivitas online dan program yang dirancang untuk melibatkan pelanggan, prospek, dan secara langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau memperoleh penjualan dan pelangganan. Yang selanjutnya ada mobile marketing atau pemasaran mobile, yaitu bentuk khusus pemasaran online yang menciptakan komunikasi dengan menggunakan ponsel, smartphone, maupun tablet. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah personal selling atau penjualan personal. Adalah interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan promosi serta menjawab pertanyaan atau pengadaan pesan. Contohnya seperti penjualan, dan lainnya. Next. Baik, selanjutnya ada faktor yang dipertimbangkan dalam promosi bisnis. Menurut Michael Gill dalam Sunyoto 2012, faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi yang pertama ada sifat pasar. Faktor yang memengaruhi bauran promosi bersifat pasaran meliputi 3 variabel, yaitu yang pertama luasnya geografi pasar, yang kedua tipe pelanggan, yang ketiga konsentrasi pasar. Maksudnya, jika berdasarkan luas geografi pasar, misalnya nasional dan internasional, berarti promosi dapat dilakukan melalui televisi atau internet karena akan jauh lebih efektif dan efisien. Kemudian, jika faktornya tipe pelanggan, misalnya pelanggannya cenderung tidak senang membaca dan lebih menyukai visual, maka promosi yang lebih baik adalah seperti televisi maupun pameran produk, dan jika pelanggannya juga menyukai audio, bisa menggunakan radio sebagai physical evidence dari promosi. Dan yang terakhir, jika faktornya konsentrasi pasar, misalnya pasar persaingan sempurna, lebih baik menggunakan bauran promosi jenis iklan karena konsumen diajak untuk berpikir rasional dan langsung melihat produk untuk membandingkan keunggulan produknya dengan produk jenis yang lain. Yang selanjutnya ada sifat produk. Kita berkaitan dengan sifat produk, seorang manajer pemasaran haruslah cermat dan tepat dalam menentukan pasar yang menjadi sasarannya, sehingga akan mengetahui jenis bauran promosi apa yang tepat untuk dilakukan. Yang misalnya produk komputer, maka sasarannya adalah minat dan penggiat komputer. Dan untuk jangkauan lebih luasnya bisa juga peminatnya adalah pelajar-pelajar. Contoh lainnya adalah produk kecantikan, yang dimana menjadi pasar sasarannya adalah para wanita yang cenderung
menggunakan make up dan produk kecantikan lainnya. Yang selanjutnya ada teori hidup produk. Strategi suatu produk akan dipengaruhi oleh tahap dasar hidup produk. Pada tahap perkenalan, produsen harus menstimulasi permintaan primer. Di samping itu, antara harus diyakinkan dengan berbagai cara, sehingga ia benar-benar bertanggung jawab dalam membantu pemasarannya. Karena dengan periklanan yang meyakinkan, dapat dilanjutkan menjadi pembelian yang dilakukan oleh pembeli. Yang selanjutnya dan yang terakhir ada dana yang tersedia. Dana yang tersedia merupakan faktor yang menentukan karena program periklanan tidak akan berhasil dengan baik jika dana yang dimilikinya terbatas. Sehingga muncullah fenomena di mana perusahaan-perusahaan kecil yang mempunyai dana yang terbatas cenderung lebih menyukai dan lebih menggunakan personal selling, pameran, atau kegiatan yang hanya berada di lingkup tokonya, ataupun bisa juga bekerja sama dengan sesama perusahaan. Next slide. Baik, untuk kesimpulannya, manajemen pemasaran adalah proses yang kompleks yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Intinya adalah sebuah proses dalam memahami kebutuhan konsumen dan merancang strategi yang tepat untuk memenuhinya. Adapun beberapa konsep yang perlu dipertimbangkan seperti 7P, marketing mix, yakni product, people, place, promotion, price, process, dan physical evidence. Selain itu juga perlu untuk mempertimbangkan segmentasi, targeting, dan positioning-nya. Kemudian, promosi bisnis adalah sebuah proses bagaimana seorang penjual mengkomunikasikan produk atau jasa yang dijualnya agar dapat dikenal dan dapat mendorong pembelian. Dengan memahami dan menerapkan strategi manajemen pemasaran yang tepat, akan meningkatkan penjualan, membangun loyalitas, dan mampu untuk mengantarkan perusahaan menuju untuk kesuksesan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.